Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat youtubers kalian dimanapun berada. Semoga sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih aman dari virus COVID-19 ya. Dan bagi yang sedang terpapar virus ganas ini, saya doakan semoga segera diberi kesembuhan, tingkatkan imunitasnya, makan buah, makan makanan yang bergizi. Insya Allah kita bisa melewati pandemi ini. Baik, di video kali ini saya akan membahas kebetulan tentang COVID juga, berdasarkan kemarin pengalaman orang tua saya, dua-duanya qadarullah terpapar COVID-19 di Medan, dan banyak sekali pelajaran hidup dan pengalaman yang berharga saya dapatkan selama merawat orang tua sampai sembuh ya dari virus COVID-19 ini. Baik, awalnya kemarin itu kan saya di Pekanbaru ya, bersama istri di Pekanbaru, orang tua di Medan. Nah, waktu akhir bulan Mei, ayah saya menelpon saya mengeluh sesak napas dan lambungnya tidak enak. Memang ayah saya punya riwayat asam lambung. Nah, kami pikir ya itu mungkin efek dari naiknya asam lambung beliau sehingga bikin sesak napas gitu kan. Nah, jadi dibawalah ke dokter oleh sepupu saya, ayah saya ini berobat. Dokter yang mengobati ayah saya ini dokter spesialis penyakit jantung ya, yang terkenal di Medan. Nah, tidak ada disinggung soal COVID gitu, cuma dikasih obat penenang pikiran dan obat untuk lambungnya. Setelah 2-3 hari dari berobat, ayah saya nelpon saya lagi, mengeluh masih sesak dan makin sesak napasnya. Tanpa pikir panjang, kami malam itu juga setelah ditelepon ayah berangkat via jalan darat ke Medan. Nah, setelah sampai di Medan, langsung ayah dan ibu saya berdasarkan saran dari om saya yang ada seorang dokter juga, kami swab antigen. Dan betul saja ayah saya ternyata dari swab antigen itu beliau positif COVID-19. Karena ayah saya positif, maka kami semua pun saya swab. Saya, istri saya dan ibu saya juga saya swab, dan hasilnya ibu saya ternyata juga positif tapi tanpa gejala, seperti tidak ada sakit apa-apa. Saya dan istri saya negatif. Jadi berdasarkan kondisi seperti itu, karena ayah saya mengeluh sesak napas, ayah saya langsung saya bawa ke rumah sakit yang memang menampung pasien COVID ya, yang di Medan, salah satu rumah sakit yang memang bonafit juga, yang bagus lah. Dan ibu saya itu isoman di rumah, jadi saya dan istri saya sementara waktu tinggal di rumah ibu dari istri saya, ibu mertua saya, karena ibu saya juga positif. Tidak mungkin kami tinggal satu rumah dengan ibu saya. Kami juga harus menjaga orang-orang di sekitar kami yang lain yang masih belum terpapar COVID.
Nah, tapi ibu saya seperti yang saya bilang tadi tidak ada gejala apa-apa, seperti tidak ada sakit apa-apa, seperti sehat walafiat beneran. Nah, makanya isoman di rumah, tapi kami juga harus menunggu ibu saya itu sampai negatif baru kami bisa kontak lagi. Nah, ayah saya itu dibawa ke rumah sakit. Nah, momen yang berharga paling saya dapatkan di awal-awal masuk rumah sakit itu, saya harus menandatangani sebuah formulir yang isinya salah satunya adalah saya harus menyetujui jika ayah saya nanti wafat dalam perawatan, semua prosedur pemakaman, pengurusan jenazah dengan protap COVID-19. Nah, membaca formulir itu berat sekali bagi saya. Seperti, aduh, kok sampai begini ya. Dan itu harus disetujui oleh keluarga, yang mana dalam hal itu, dalam kondisi kemarin itu ya saya yang mengantar ayah saya yang ke rumah sakit. Sayalah yang harus menyetujui. Setelah saya telepon adik saya, telepon ibu saya, mereka semua memulai menyerahkan keputusannya kepada saya. Nah, formulir itu jika satu poin saja tidak disetujui, maka pihak rumah sakit tidak akan mau merawat ayah saya. Maka dari itu mau tidak mau, karena ayah sudah mengeluh sesak napas terus selama saya temui di Medan. Mau tidak mau saya harus menyetujui poin itu. Ya, kalau misalnya ayah saya wafat dalam perawatan COVID, ya prosedur protap COVID lah yang dipakai untuk pengurusan jenazah. Itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan sampai kapanpun. Nah, banyak yang keluarga yang menyayangkan, kok dibawa ke rumah sakit, takutnya nanti nggak ada kenapa-kenapa, malah makin parah. Gitulah pemikiran keluarga saya ya. Jadi ya dalam pikiran saya cuma mau ayah saya sembuh, dan saya tidak mungkin dalam kondisi sesak napas seperti itu ayah saya rawat di rumah, tidak mungkin. Saya tidak tahu cuma gimana mau merawatnya, apa yang harus saya lakukan saya tidak tahu. Dan ada teman saya di rumah sakit tersebut, seorang dokter juga memang menyarankan ya sudah dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit semua sudah tahu harus bagaimana, dokternya, perawatnya semua sudah tahu, dan alat-alatnya juga semuanya lengkap. Nah, jadi jangan berpikir panjang, apalagi saya sudah ada gejalanya sesak napas gitu. Jangan lagi berpikir untuk merawatnya di rumah. Nah, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, apalagi waktu subuh di hari ayah saya bawa ke rumah sakit itu, waktu subuhnya ayah saya mengeluh menggigil sampai seperti kedinginan betul gitu, padahal tidak terlalu dingin, menggigil, dan sesak napasnya juga semakin akut. Nah, makanya di pagi itulah saya memutuskan, udahlah ini harus dites dulu, di swab, dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, jadilah ayah saya dibawa ke rumah sakit, dan dengan bantuan teman saya yang seorang dokter itu di rumah sakit itu, akhirnya ayah saya bisa dapat ruangan, dan memang tersedia ruangan yang cukup banyak di rumah sakit itu untuk isolasi pasien COVID. Nah, setelah itulah saya harus dirawat di rumah sakit sampai sembuh, dan kami tidak tahu berapa lama. Dan setelah ayah saya masuk ruang isolasi, saya tidak bisa bertemu lagi dalam kondisi apapun. Saya tidak bisa bertemu lagi, saya tidak bisa mendampingi, saya tidak bisa menemani ayah saya dirawat. Kalau saya mau mendampingi atau merawat bisa, tapi pihak rumah sakit menekankan saya harus juga ikut diisolasi bersama ayah saya. Nah, karena saya masih harus merawat ibu saya yang isoman, saya memutuskan untuk tidak menemani karena kondisi memang tidak memungkinkan. Nah, selama ayah saya dirawat,
Oh ya, ayah saya tadi di seperti dijelaskan oleh dokter, beliau terkena COVID kategori berat. Ya, karena saturasinya di bawah 88 dan usia beliau sudah lansia, sudah 70 tahun. Ada pula komorbidnya asam lambung. D-dimernya bahkan sampai 2000-an ke atas, dan mana normalnya D-dimer itu 400. Nah, ayah saya di 2000-an ke atas, sangat tinggi D-dimer. D-dimer itu adalah indikator pengentalan darah ya. Nah, jadi saya pun baru tahu pas waktu merawat ayah saya ini istilah-istilah tersebut apa maksudnya. Nah, jadi saturasi 88%, D-dimer 2000-an. Saturasi itu normalnya 95, ayah saya 88, sangat jauh di bawah normal, dan D-dimer juga sangat jauh di atas normal. Tapi kondisi ayah saya selama dirawat di rumah sakit itu cenderung baik ya. Dan hari pertama, kedua, dan ketiga aja masih mengeluh sesak napas. Setelah itu ayah saya menjelaskan bahwa dia tidak lagi merasakan sesak napas setelah hari ketiga atau hari keempat gitulah dirawat di rumah sakit. Nah, setiap hari ayah saya itu diberi obat oleh dokter dan perawat di sana, macam-macam. Ada obat untuk anti sesak napas, ada anti pengentalan darah. Nah, pokoknya dokter lah yang tahu itu. Nah, dan ayah saya dipasangi sungkup oksigen. Nah, rata-rata di 10 liter, pernah juga di 15 liter saat saturasinya turun, tapi rata-rata di cukup oksigen yang 10 liter ya. Nah, tapi selama dirawat ya itu, ayah saya video call setiap hari, keluarga-keluarga, sepupu-sepupu, om dan tante saya juga mendukung ayah dengan video call biar ayah tidak bosan. Ayah tahu kan di ruangan isolasi itu tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa berbaring dan nonton TV, tidak boleh dikunjungi keluarga, jadi pasti bosan kalau tidak diperhatikan gitu. Jadi setiap hari kami video call ayah, adik saya juga video call ayah, memperlihatkannya ke cucu-cucunya, kasih dukungan, dan semua keluarga besar alhamdulillahnya mendukung ayah sampai sembuh. Dan setiap hari juga saya mengantar makanan ke rumah sakit untuk ayah saya. Makanan pokok, makanan pagi, siang, dan malam sebenarnya sudah disediakan oleh rumah sakit, sudah diberikan oleh rumah sakit. Saya hanya melengkapi seperti air aquanya supaya gampang beliau minum di rumah sakit, nggak harus mondar-mandir. Buah naga itu setiap hari saya berikan, udah dalam kondisi dipotong-potong. Terus buah alpukat selang-seling dengan buah pir. Hari ini buah alpukat, hari besok buah pir. Pokoknya ayah saya harus seperti yang disarankan dokter, harus banyak ngemil, harus banyak makan yang sehat. Dan induk kunyit, di jamu induk kunyit itu juga setiap hari kami berikan kepada ayah dan dihabiskan sama ayah. Itu untuk obat lambungnya dan meningkatkan daya tahan tubuh ayah. Itu bagus sekali. Jamu induk kunyit. Nah, terus sama ya, kalau suplemen seperti ya banyak lah yang dibilang orang ya, seperti lianhua, British propolis, apalagi Quds Al-Hidi, itu tidak, memang banyak yang keluarga yang memberikan itu, tapi kami tidak memberikan pada ayah sampai ayah keluar dari rumah sakit, karena di rumah sakit sudah banyak obat-obatan yang dikonsumsi ayah. Nah, kami khawatirnya obat itu bertabrakan nanti dengan efeknya dari suplemen-suplemen tersebut. Jadi saran saya sih jangan terlalu banyak diberikan suplemen, lebih baik lagi perbanyaklah diberikan buah-buahan dan jamu-jamuan gitu ya, tentunya yang asli ya, jangan yang sasetan. Nah, setelah itu ayah saya dirawat di rumah sakit itu masih positif selama 2 minggu.
Jadi sampai 2 minggu itu ayah masih positif, dan setiap hari selama 2 minggu itu kami terus begitu, kami antar buah, aqua, jamu, apa makanan-makanan bergizi yang diperlukan ayah. Sesekali kami belikan snack seperti wafer, cracker, itu roti-rotian itu supaya ayah tidak bosan dengan makanan di rumah sakit, dan itu tidak dilarang dokter, jadi kami berikan pada ayah selang-seling supaya tidak bosan dengan makanannya. Tapi ayah alhamdulillahnya dalam kondisi sangat semangat untuk sembuh selama dirawat di rumah sakit. Nah itu juga yang menolong kondisi ayah untuk melawan COVID kategori berat yang menghampiri tubuhnya. Nah, jadi semangat ayah untuk sembuh itu sangat tinggi. Jadi semua apa yang harus dimakan dengan semangat dimakan oleh ayah. Alhamdulillahnya seperti itu kondisinya. Jadi semangatnya itu harus di up ya, harus dipompa, karena ini sudah lansia ya. harus di apa, biasanya kalau udah lansia itu sensitif dan mudah termakan hoax yang beredar di WhatsApp. Jadi kita harus menjaga informasi yang diterima ayah juga, dan menjaga semangatnya ayah agar tetap tinggi untuk sembuh. Nah itu ayah. Kalau mama selama dirawat itu tidak menunjukkan gejala apapun, tanpa gejala sama sekali. Mama cuman kami berikan ya apa yang mama mau makan, mama minta kami antar tanpa kontak yang lama gitu. Kami cuma antar makannya, terpaksa begitulah selama seminggu. Mama setelah seminggu kami tes lagi sudah negatif. Nah, alhamdulillah seperti itu. Nah, setelah negatif ya kami kembali bisa tinggal satu rumah dengan mama sambil menunggu ayah keluar dari rumah sakit. Nah setelah 2 minggu ayah dites lagi, di swab tes dan PCR, dan alhamdulillahnya ayah negatif. Tapi setelah negatif itu tidak serta-merta langsung keluar dari rumah sakit ya. Nah ayah masih harus dirawat untuk pemulihan paru-parunya yang terkena dampak virus COVID tersebut. Jadi teman saya dokter di rumah sakit itu menjelaskan virus COVID ini seperti membakar hutan, istilahnya kalau di kita dia seperti kebakaran hutan, dia membakar paru-paru itu seperti membakar kebakaran hutan. Nah setelah kebakaran hutan padam, tentunya kan banyak sisa kehancuran yang dibikin oleh virus tersebut. Nah dan untuk pemulihannya, meregenerasi sel-sel yang hancur di paru-paru, organ-organ yang hancur di paru-paru, tentu perlu perawatan dan pengobatan dari dokter. Nah itulah setelah negatif ayah dirawat untuk memantau kondisi paru-parunya, dan alhamdulillah tidak ada cedera yang berarti di paru-parunya. Dan setelah negatif itu ayah tidak pernah mengeluh sesak napas apapun segala macam, tidak ada sakit apapun, sangat sehat dan sangat semangat. Memang cuman kantung mata ayah jadi hitam ya, karena menurut cerita beliau selama di ruang isolasi COVID itu sering keluar masuk dokter dan perawat untuk mengecek dan memberikan obat, bahkan sampai tengah malam. Jadi memang tidurnya terganggu, tapi ya tidak apa-apa selama itu untuk kesembuhan ayah saya pun paham itu untuk kesembuhan dirinya. Ayah saya sabar dan terima dengan semua pengobatan dari dokter tersebut tanpa marah-marah atau apa ya gitu. Nah, memang orang tua harus diberi semangat seperti itu supaya tidak sensitif ya perasaannya. Biasa kan orang tua kalau sudah tua itu sensitif, gampang marah gitu kan. Nah itu kita harus beri pengertian pada orang tua kita. Nah setelah seminggu dinyatakan negatif, alhamdulillahnya ayah sudah dinyatakan sehat dan boleh pulang dari rumah sakit. Nah itu saat-saat yang sangat menggembirakan, dan ayah keluar dari rumah sakit itu tepat di hari ulang tahun saya. Jadi seperti kado ulang tahun yang sangat-sangat membuat saya gembira dan senang, karena ayah saya berhasil melewati cobaan yang berat, cobaan penyakit yang berat. Apalagi ya dibilang dokter tadi kan ini COVID kategori berat, dan alhamdulillah saya bisa sembuh dari itu. Saya sangat gembira dan sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah
tapi masih memang harus ada kontrol satu kali lagi ke rumah sakit, disuruh dokter paru-parunya, ya itu tidak apa-apa. Nah, selama merawat ayah dan ibu saya di Medan itu, ya saya terpaksa habiskan cuti saya, cuti tahunan dan cuti alasan penting, mau tidak mau, karena saya tidak bekerja di kota Medan, ya saya bekerja di Pekanbaru. Ya, tapi tidak apa-apa lah, pokoknya apapun yang bisa saya buat untuk orang tua saya buat. Dan bahkan untuk biaya untuk selama perawatan orang tua saya, memang rumah sakitnya ditanggung oleh BPJS, tapi segala pengeluaran seperti buah-buahan, makannya ayah dan mama, buah-buahan mama juga, itu betul-betul menghabiskan tabungan kami. Tapi alhamdulillah, Allah Maha Adil, Allah Maha tahu kesulitan hambanya. Kami pun dapat bantuan dari berbagai pihak, seperti dari kawan-kawan saya, dari sepupu-sepupu saya, om dan tante saya. Kami dapat bantuan dan terutama dari adik kandung saya juga, ya, dari yang tidak bisa pulang ke Medan karena dia di Jakarta sama suaminya. Alhamdulillah bantuan datang dari mana-mana hingga saya bisa memenuhi semua apa yang dibutuhkan oleh ayah, ibu, dan bahkan keluarga saya semuanya. Nah, itu tadi cerita bagaimana orang tua saya menghadapi virus COVID yang menghampiri diri mereka, jadi dan bisa berhasil sembuh dari itu. Nah, nanti di video berikutnya, ini karena sudah terlalu panjang durasinya, nanti di video berikutnya akan saya berikan apa-apa saja yang ayah saya konsumsi selama dirawat di rumah sakit, buah-buahnya, jamu kulitnya, dan bahkan diapain, di caranya dibuat jadi apa buah-buahan dan jamu itu nanti saya jelaskan panjang lebar di situ. Tapi yang jelas ya, kalau suplemen hindarilah ya suplemen itu. Nah, setelah ayah saya negatif, selama masa pemulihan paru-parunya itu suplemen sudah saya mulai berikan, seperti habatus sauda, Quds Indi, itu sudah saya berikan. Cuman kalau lianhua tidak saya berikan karena kata dokter itu ada efek untuk mengentalkan darah, jadi tidak berani saya berikan dulu. Nah, itu itu cerita saya, pengalaman saya yang paling berharga selama saya hidup. Dari situlah saya baru mengerti apa arti orang tua itu. Saya sebenarnya mengerti juga, cuman ini semakin paham saya arti hadirnya orang tua di hidup saya itu bagaimana. Dan ada satu momen yang bikin saya sempat menangis. Jadi sewaktu ayah saya sudah dinyatakan negatif COVID, terus sudah boleh pindah ke ruang penginapan biasa. Nah, itu kan saya sudah menginap di rumah sakit menemani ayah saya. Nah, di hari pertama saya datang itu dan bertemu beliau, setelah isolasi 2 minggu tidak bisa bertemu, ayah saya menangis. Kami pikir karena apa kok menangis. Rupanya ayah saya sangat senang dengan dia diberi penyakit COVID-19 ini, karena dengan begini pintu surga terbuka untuk saya dan adik saya dan istri saya, gitu. Karena merawat orang tua pahalanya sungguh-sungguh besar. Makanya ayah saya menangis, terbuka pintu surga untuk kalian. Jadi mendengar kata-kata itu saya juga ikut menangis. Itu momen-momen yang sangat mengharukan sepanjang hidup saya. Nah, jadi untuk viewers YouTube saya yang menonton YouTube ini, tolong jaga kondisi orang tua kita yang masih ada dari penyakit COVID ini. Jika masih ada orang tua kita yang termakan hoax, COVID ini enggak ada segala macam, ini cuma settingan propaganda dunia segala macam, itu hoax.
itu hoax itu. Jangan sampai mereka terpengaruh seperti itu, karena memang susah ini untuk mengendalikan informasi yang masuk ke WhatsAppnya orang tua kita, apalagi di grup keluarga itu susah. Bahkan orang tua saya sendiri sebelum terkena penyakit ini, mereka sedikit meragukan adanya virus ini gitu. Sedikit menyepelekan lah, tapi tidak terlalu menyepelekan, karena mereka itu termakan hoax-hoax yang beredar di media sosial dan WhatsApp. Nah bahkan sebelum terkena COVID, ayah saya dan ibu saya tidak mau divaksin. Nah setelah terkena COVID ini sudah berhasil sembuh, alhamdulillahnya ayah dan ibu saya sekarang lebih aware untuk menjaga diri mereka dari virus ini. Kalau harus keluar pakai masker, kalau tidak harus keluar tidak keluar dari rumah, dan mereka akhirnya mau divaksin. Nah, tapi nanti sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Nah itulah yang bisa saya sarankan untuk viewers sekalian, jaga orang tua kita dari hoax-hoax yang beredar, yakinkan dan pahamkan mereka ini virus bukan main-main, sudah banyak buktinya, sudah banyak yang celaka gitu. Jadi jangan sampai terkena. Kalau terkena, jangan putus asa dan jangan patah semangat. Berikan usaha Anda yang terbaik untuk kesembuhan orang tua Anda. Apapun yang Anda lakukan, pasti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, melihat apa yang Anda lakukan untuk orang tua Anda. Ya, jadi jangan putus asa, jangan patah semangat. Kalau ada orang tua yang terkena COVID atau keluarga yang terkena COVID, usahakan apa yang bisa dilakukan, dan ikhtiar dan berdoa, karena yang tetap yang menentukan adalah Allah yang Maha Kuasa. Sekian aja dari saya. Nanti di video berikutnya saya akan berikan tips-tips apa yang dikonsumsi ayah saya selama di rumah sakit. Mungkin tidak berhubungan langsung dengan medis dengan menyembuhkan COVID ya, cuman ya ini nyata, ini yang saya berikan pada ayah saya dan tidak dilarang oleh dokter untuk diberikan. Jadi semua yang saya berikan pada ayah saya untuk dikonsumsi itu saya selalu konsultasikan ke dokter dulu. Nah itu saja ya, sudah terlalu lama durasinya. Terima kasih viewers YouTube saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga kita semua terjaga dari virus COVID-19 ini. Semoga kita bisa melewati segera pandemi ini, dan semoga Allah mengangkat pandemi ini segera dari dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.